Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Sidul Anak Jakarta bagian kelima. Selamat mendengarkan. Akan tetapi pemikirannya ternyata salah. Baru saja disampaikan maksudnya, bapaknya sudah membentak marah. Apa lo bilang? Lo mau jadi bujang toko? Mau kerja? Campur aduk kami lelaki sembarangan? Pergi dah. Kalau lo kagak mau dengar kata gue lagi. Jangankan kerja sama-sama lelaki, dipandangnya aja kagak boleh. Coba dah, kalau Allah mau tahu sifat gue. Kalau perempuan baik-baik kagak boleh kerja gituan. Mata Wak Salim yang satu itu merah berkilat-kilat. Mpok Aminah menunduk sedih. Dirinya tidak menyangka orang tuanya akan semarah itu. Kalau aye kagak kerja, tentu kami kagak dapat makan, Be, katanya. Babe sendiri kagak bisa bantu kami. Kagak dapat makan? Wak Salim semakin membelalakan matanya yang tinggal satu itu. Ular di dalam batu. Apa yang dia makan sih? Itulah, lo udah jadi orang jahil, kagak percaya ame Tuhan yang maha pemurah, yang maha adil. Dari dulu udah gue bilangin, lo juga yang kagak mau dengar. Tapi apa gunanya gue seselin? Kalau lo percaya barang dikit Tuhan pemurah, Tuhan kaya, kagak mau lo jadi bujang-bujang toko. Jual-jual muka di jalanan, jadi tukang nyuci pakaian juga lu bisa makan. Lu boleh lu suruh ngambil cucian ke rumahnya, lu cuci di rumah, sore-sore lu suruh anterin lagi sama dia. Kan baikan gitu, lu kagak keluar dari rumah. Ibu Dul bertambah sedih mendengar perkataan itu. Ternyata bapaknya lebih suka dia jadi tukang cuci, meraba segala yang kotor-kotor dan busuk-busuk daripada bekerja di apotek. Oleh karena dia takut durhaka, tidaklah dibantah kata bapaknya itu. Akan tetapi dalam hatinya sudah tetap takkan menuruti nasihat bapaknya untuk menjadi tukang cuci itu. Rencananya untuk bekerja di apotek itu pun telah diurungkannya agar bapaknya tidak bertambah marah. Pulanglah dia dengan hati yang sedih. Sepulang bermain, Dul mendapati ibunya terbaring di tempat tidur. Dul cemas karena ia menyangka ibunya sakit lagi. Nyak, sakit lagi? Tanyanya. Enggak, Dul. Nyak ngantuk aja. Dul pun lega mendengarnya. Setelah makan malam, Ibu Dul berkata, Dul, nyak kagak jadi kerja di apotek. Engkong lu kagak kasih. Dia bilang lebih baik jadi tukang cuci. Lu saban hari mesti ke pasar ambil cucian ke toko-toko. Sore-sore lu anterin lagi. Tapi nyak kagak mau jadi tukang nyuci. Nyak merasa risih. Ya udah jangannya, jawab Dul cepat. Ayah juga takut nanti diape-apein di pasar. Sekarang nyak ada ide. Kalau lu mau tulungin, tentu idenya bisa kesampean. Nyak mau jualan, tapi lu yang mesti bawa dan kudu keluar masuk kampung. Jualan apanya? Jualan nasi ulam. Ayah maunya, jawab Dul dengan cepat. Ame ketan urap juga, Mak. Iya, ame ketan urap, tapi kagak boleh lu makanin, nanti kita bisa rugi. Kalau barang-barangnya tak mau dijual, masa ayah makaninnya? Baik dah, kalau lu betul-betul mau, besok kita mulain. Sekarangnya mau pergi ke warung Encek Jangkung, mengutang beras ame beras ketan. Kali dia masih suka ngasih kita utang. Pukul 4 pagi, Mpok Aminah sudah di dapur membuat nasi ulam dan ketan urap. Nasi itu diberi santan, bumbu-bumbu dengan kacang kedelai goreng, sambal kelapa, dan bumbu lain agar enak rasanya.
Semua barang jualan itu dibungkus daun pisang kecuali ketan urap yang tidak dibungkus, hanya dibentuk sebesar mangkuk. Separuh akan dijual oleh Dul, ditaruh di atas tampah yang sudah dialasi daun pisang, yang separuh lagi akan dijual di rumah saja, ditaruh di atas meja kecil di halaman. Orang yang berlalu lalang di sana akan membeli. Nasi itu bisa dimakan di jalan. Semua makanan yang dijajakan itu dihargai sebenggol oleh Mpok Aminah. Pukul 6 pagi Dul keluar rumah membawa dagangannya. Sepanjang gang dekat rumahnya, Dul meneriakan dagangannya. Banyak orang keluar rumah untuk membeli nasi ulamnya. Akan tetapi banyak pula yang keluar rumah hanya untuk menengok. Mereka tertarik dengan cara Dul menjajakan dagangannya yang berbeda dari penjual lain. Dul memang belum tahu cara meneriakan makanan yang dijualnya, sehingga banyak orang yang tertawa mendengarnya. Pukul 8 makanan yang dijual Dul sudah ludes. Dia pun pulang membawa uang. Syukurnya lagi, makanan yang dijual di rumah pun ternyata habis. Jadi sepagi itu Dul dan ibunya sudah mendapat uang yang banyak. Ibunya Dul itu berniat membayar semua utang-utangnya. Begitu semua utang telah dibayar, ternyata uang mereka masih tersisa juga. Sangat senang hati Po Aminah begitu tahu mendapat untung seperti itu. Kalau dia jadi tukang cuci, belum tentu akan mendapat uang sebanyak itu dalam sehari. Hari-hari selanjutnya, Po Aminah mulai menambah makanan yang dijualnya. Semakin banyak makanan yang dijualnya, semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Semua makanan yang dijajakan itu laris karena rasanya memang enak dan lagi buatannya bersih. Di saat yang bersamaan, Dul pun sudah terbiasa untuk menjajakan makanan yang dijualnya. Cara menawarkan dagangannya pun berubah-ubah, menyesuaikan target pembeli, waktu, dan lingkungan. Misalnya saja di mana ada banyak anak-anak, maka Dul akan mencoba untuk menawarkan dagangannya sambil bercanda-canda agar menarik hati mereka. Pada suatu pagi terdengar Dul berseru-seru, "Ayo, nasi ulam segobang, segobang. Belilah, Po, belilah. Abang, ayo, nasi ulam kelapa parut. Beli satu dijamin langsung bikin perut kenyang. Beli satu dapat bonus. Beli satu dapat bonus," goda anak-anak kepada si Dul. "Ayo, beli nasi ulam, ketan urap, bonus bungkus," balas Dul menggoda, membuat anak-anak itu tertawa. "Ayo, ayo, ketan urap, gulai jawe, beli atau kenyang berdua." "Kenyang sendiri-sendiri, Bang," olok-olok anak yang lain pula. "Buat apa kenyang sendiri-sendiri? Nyerang gue aja lu, pada ramean gitu ya, kagak?" ledek Dul kepada mereka. Anak-anak itu makin tertawa terbahak-bahak karena Dul menjawab sejadinya sambil melucu. Mereka pun akhirnya datang mengurumuni Dul, sementara Dul langsung sigap untuk melayani. Dia duduk sambil meletakkan tampahnya di tanah. "Ayo, segobang, segobang, lu mau ape? Mau nasi ulam ape ketan urap? Ayo, gede-gede onggoknya." "Ayo, mau ketan urap, Bang," seru salah satu anak. "Nah, ini beli ketan urap ame gue tambahin gulai jawenya, gulai jawanya biar banyak," ucap Dul sambil mempromosikan dagangannya. Anak-anak itu pun langsung berebutan membeli makanan yang dijual oleh si Dul. Ada yang membeli satu, ada juga yang membeli dua. Jika anak-anak itu selesai membeli semua, barulah Dul pergi dari sana. Saat bertemu anak-anak lain, lain lagi ulah Dul untuk menarik perhatian sehingga mereka membeli nasi ulamnya. Dengan cara seperti itu, maka tidak sampai seharian untuk Dul membuat dagangannya habis manis, habis laris terjual, dan dia pun pulang dengan cepat. Keesokan paginya Dul membawa dagangannya ke Kali Baru karena di sana banyak anak-anak yang sering mandi dan berenang.
Setelah berenang, mereka pasti akan merasa lapar dan tentu nasi ulamnya akan laris. Kali baru adalah kali buatan yang melalui kampung Dul. Hampir setiap pagi banyak anak-anak ramai mandi dan berenang di sana. Ada yang datang membuka pakaiannya langsung terjun mandi ke dalam kali. Ada yang sudah kedinginan lalu keluar dari kali, tapi mereka tidak langsung pulang, hanya duduk di pinggir kali sambil menonton teman-temannya mandi. Ada yang kejar-kejaran, ada yang main kuda-kudaan dengan kawannya. Macam-macam kelakuan anak-anak itu di sekitar kali. Air kali yang memang sudah keruh sekarang sudah jadi merah bercampur tanah. Meski begitu, anak-anak itu senang-senang saja berenang dan menyelam, malah semakin gembira. Ribut suara mereka sampai membisingkan telinga. Nasi ulam dan ketan urap Dul laris sekali. Mereka yang sudah mandi berdatangan untuk membeli dagangannya. Beberapa orang duduk mengelilingi. Tiba-tiba sebutir tanah masuk ke dalam tampah tempat ia meletakkan makanan dagangannya. Dul menengok ke depan, maka dilihatnya Syafi'i dan Syahari sedang bermain tanah, sehingga berpelantingan ke sana sini. "Woi, lihat-lihat dong," kata Dul menegur. Tapi Syafi'i dan Syahari terus juga menendang-nendang tanah sehingga terpental ke dalam tampah Dul meletakkan dagangannya. Si Dul pun menjadi marah dan terpikir untuknya meneruskan perkelahian dengan Syafi'i yang belum tuntas tempo hari. "Woi, kagak lu lihat nih, jualan gue abis kena tanah," teriak Dul geram. "Siapa yang nyuruh lu jualan di sini?" jawab Syafi'i dengan kasar. "Siapa yang nyuruh kaki lu nendang-nendang tanah?" jawab si Dul. "Peduli apa lu ame gue, suka-suka gue lah," jawab Syafi'i lagi. Bukan main panasnya hati si Dul mendengar jawaban Syafi'i yang begitu kurang ajar padanya. Terlihat sekali telinganya merah sampai ke tengkuknya ya karena menahan amarah. "Kalau kagak ada duit buat beli, jangan banyak ngomong lu," sindir Dul kepada Syafi'i. "Buat apa gue beli nasi ulam busuk? Fuah, fuah, fuah," ucap Syafi'i lalu meludah jijik. "Kurang ajar, sombong banget lu," ujar Dul dengan geram. "Lu tuh yang jangan kurang ajar, nanti gue cemplungin ke kali lu. Bapak lu udah mampus pula, ame siapa lagi lu ngadu, hah?" kata Syafi'i kepada si Dul. Detik itu juga si Dul langsung gelap mata, bajunya langsung dibuka, lalu dia melompat ke arah musuhnya dan berkata, "Coba lu cemplungin gue." Melihat hal itu, anak-anak yang lain berhenti mandi dan keluar dari dalam air. Mereka malah menari-nari, bertelanjang bulat macam orang Dayak mengelilingi Dul dan Syafi'i yang siap bertarung. "Coba cemplungin gue nih," kata Dul lagi kepada Syafi'i. Syafi'i mendorong Dul kuat-kuat sehingga Dul terjatuh, tapi sambil terjatuh, kaki Syafi'i dapat dipegang Dul, kemudian ditarik olehnya. Keduanya berguling-guling masuk ke dalam kali. Di sana keduanya berkelahi dan saling membenamkan. Sebentar Dul terbenam, sebentar lagi Syafi'i yang tenggelam. Dul sudah banyak menelan air kali, tetapi Syafi'i dapat dibenamkannya, bahkan ke dalam lumpur sehingga wajahnya tak karuan lagi. Anak-anak lain yang menonton langsung berhamburan masuk kali, bukan untuk memisahkan, melainkan berteriak-teriak supaya perkelahian antara Dul dengan Syafi'i semakin hebat dan seru. Untunglah saat itu Pak Lurah melintas di sana. "Hei, hei, 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 siapa yang berkelahi itu?" serunya. "Berhenti, kalau tidak nanti saya bawa ke kantor polisi." Dul segera melepaskan musuhnya karena takut diancam seperti itu. Dia kemudian naik ke pinggir kali. Sementara Syafi'i sempat mencuci mukanya terlebih dahulu yang berlumuran lumpur sebelum naik ke pinggir kali. Setelah keduanya naik ke pinggir kali dan membersihkan tubuh masing-masing, Pak Lurah bertanya kenapa sampai mereka berkelahi. Dul pun menceritakan dari awal hingga akhir. Pak Lurah berpikir sebentar lalu menentukan hukuman yang dirasanya setimpal. "Sekarang semua dagangan Dul yang kotor oleh tanah harus dibeli oleh Syafi'i dan kawan-kawannya agar tidak merugikan Dul,"
ucap Palurah di depan anak-anak. Syafei tidak menjawab, juga tidak menyanggah keputusan Palurah. Dia hanya mengangguk-angguk saja. Begitupun Sa'ari dan anak-anak yang lain, tanda kalau hukuman itu diterima oleh Syafei, Sa'ari, dan kawan-kawannya. Sekarang kalian tidak boleh berkelahi lagi dan mesti bermaaf-maafan, kata Palurah. Ayo, kasih tangan satu sama lain. Dul dan Syafei sama-sama maju ke depan lalu bersalaman. Keduanya masih memasang ekspresi sungkan, tapi hal itu menandakan kalau sengketa yang lama di antara mereka selesai juga pada hari itu. Setelah bersalaman dengan Syafei, Dul memeras celananya supaya agak kering dan bisa dipakainya kembali. Dan tidak lama kemudian sudah terdengar lagi teriakan Dul yang menawarkan dagangannya di kampung-kampung. Meski perkelahian dengan Syafei tidak sempat menguras tenaganya, tapi Dul tak mau menyerah. Dia tetap bersemangat menjajakan dagangannya. Bahkan kali ini Dul terlihat sangat riang saat membawa dagangannya. Ayo, nasi ulam, kelape parut, makan sebungkus kenyang itu perut. Ketan urap gulai jawe, beli atau kenyang berdue, teriak Dul menjajakan dagangannya dengan cara memantun. Kenyang ya sendiri-sendirilah, olok orang-orang yang mendengar. Berdue ame yang nanye, jawab Dul sambil terus berjalan. Bulan Ramadan sudah datang. Pasar-pasar di Jakarta kelihatan kurang ramai. Kebanyakan pedagang seperti pedagang sayur dan pedagang lain yang datang dari Bandung dan Banten sudah pulang ke desanya. Setiap awal Ramadan mereka memang biasa berpuasa di kampung masing-masing. Di pinggiran jalan juga tampak lengang. Tak ada lagi orang-orang yang berjualan sirup, es, serta kue-kue. Sementara di dalam kampung tak terdengar lagi suara anak-anak meneriakkan nasi ulam dan ketan urap. 2 hari di awal puasa sangat berbeda dari biasanya. Orang-orang yang beragama Islam tak ada yang kelihatan merokok dan minum di jalanan. Semuanya berbibir kering, termasuk juga anak-anak. Mereka banyak yang berpuasa, terutama anak-anak kampung yang mengaji, seperti Dul dan kawan-kawannya. Akan tetapi hal seperti itu hanya terjadi dalam 2-3 hari saja. Setelah sepekan suasana kembali seperti biasa, malah lebih ramai. Lebih banyak orang yang menjual berbagai macam makanan. Tanda datangnya bulan puasa pun seolah tak kelihatan lagi, selain dari dalam kampung orang Indonesia asli. Di jalan-jalan kelihatan warung nasi dan warung kopi serta kedai es yang kembali ramai dikunjungi orang. Si Dul baru tahun ini mulai berpuasa penuh. Tahun lalu dia bahkan belum mengaji. Sekarang dia sudah disuruh puasa oleh kakeknya. Di hari pertama puasanya, si Dul bangun kesiangan karena setelah makan sahur, dia tidak bisa langsung tidur cepat. Sesudah mandi, Dul pergi bermain untuk mengalihkan rasa lapar dan haus. Pada bulan puasa ini, Dul memang sedang tidak berjualan dan mengaji pun terkadang saja. Tidak jauh dari rumah ibunya, dia bertemu Amiah dan adiknya yang bernama Mamah, serta Mamat yang sedang bermain gundu. Berkat kakeknya, Dul pun sudah berbaikan dengan Amjah tempo lalu. Namun perdamaian itu mahal harganya. Amjah harus dipukul rotan 5 kali, sedangkan Dul sekali lebih banyak karena wajah Amjah menjadi benjol-benjol kena tinjunya. Dul, nyomain gundu, kata Mamat mengajak. Dul memandang Amjah, dia takut menerima begitu saja ajakan Mamat, sedangkan Amjah tak setuju. Biarpun mereka telah berbaikan, tetapi belum saling bicara. Melihat Dul tak menjawab, Mamat maklum lalu didekatinya Amjah dan adiknya. Setelah bicara sebentar, didatanginya Dul. Dul, Amjah suka lu ikut main, asal baik-baik aja, ucap Mamat. Ame siapa berempat, Mat? Tanya Dul. Ame si Mama, dia juga jago mainnya, jangan lu kira dia bodoh. Malah jangan-jangan gundulu yang habis dibikinnya.
Main apa, Mat? Main tombok, main poses, atau setikan? Kata si Dul kepada Mamat. Enaknya main apaan ya? Mamat malah bertanya balik. Gue sih suka main tombok, taruhannya 1 gundu, jawab si Dul. Ya udah, kita main tombok aja. Amjah, Mama, kata Mamat memandang kepada Amjah dan Mama. Si Amjah mengangguk memandang setuju dan Mama menurut saja dengan abangnya. Garis dibuat kira-kira sehasta, di sebelah atas garis itu dibuat lubang. Jauh sedikit di kiri kanan lubang itu diletakkan taruhan di 2 sisinya. Keempat anak itu lalu duduk berjongkok kira-kira 4 langkah di bawah garis. Permainan pun dimulai. Lu duluan yang memidi, Dul. Lu orang baru, kata Mamat. Dul melemparkan gundunya ke lubang sambil diputar dengan ibu jari dan telunjuk. Masuk ya, masuk, seru Dul menyorakkan gundunya sambil memiring-miringkan badannya ke tanah ke kanan. Tidak ingin gundunya masuk lubang. Gundunya berhenti tetapi di pinggir lubang. Lawan-lawannya memidi pula, tetapi tak ada gundunya yang sedekat gundu Dul ke lubang. Oleh karena itulah Dul yang mendapat giliran pertama. Semua gundu itu dikumpulkan Dul, diguncang-guncangkannya dalam kedua tangannya, lalu dibawanya ke tempat memidi tadi. Kemudian gundu-gundu dibuangnya kembali menuju lubang. Sebuah dari gundu yang 4 itu masuk ke dalam lubang. Masuk, masuk, seru Dul sambil melompat kegirangan. Ia mengambil gundu taruhan 4 buah dan gundu 4 buah lainnya juga diambilnya. Jadi Dul menang 6 buah karena yang 2 buah adalah jagoan miliknya. Permainan dimulai lagi. Sekarang si Dul mendapat giliran nomor 2 dan Mamah yang pertama. Mamah membuang gundu tetapi tak ada yang masuk ke dalam lubang. Oleh karena itu dia diperintah oleh lawannya menimpuk gundu Amjah. Namun jarak gundu Amjah jauh dari gundu milik Mamah. Memang dalam posisi yang sama para lawan akan memerintahkan pemain lain seperti Mamah untuk menumpuk gundu yang jauh. Dan perintah itu tak boleh dibantah. Mamah menimpuk tetapi tak kena. Bukan main panas hatinya, padahal di dekatnya gundunya ada gundu si Dul. Jaraknya sangat dekat, tapi tak boleh ditimpuk sebab bukan gundu Dul yang menjadi sasaran. Sekarang datang giliran Dul sebab dia yang nomor 2 waktu memidi. Dul mengumpulkan gundu pula, lalu dibuangnya sekali lagi. Dul menang. Lalu dibuangnya. Sekali lagi Dul menang sebab gundu yang ditimpuknya kena. Setelah bermain sebentar, Dul pun sudah menang sekantung penuh. Matanya berkilat-kilat karena kegirangan. Akan tetapi lawannya merenggut saja karena kalah. Sekarang giliran penghabisan, kata Amjah. Ini gundu gue yang terakhir, gara-gara gue dapat giliran midi belakang banget. Dul memidi dan gundunya sudah mendapat giliran pertama lagi. Rupanya dia akan menang lagi dan lawannya akan dicukurnya habis. Bukan main senangnya hati si Dul. Sekarang datang giliran Amjah memidi. Gundu Amjah memantul lalu melewati gundu si Dul. Jaraknya dekat sekali. Gundu lu kena, Dul, teriak Amjah riang. Jadi sekarang lu nomor buncit dan gue yang pertama. Lah, mana bisa gundu gue kagak kena, bantah si Dul. Coba tanya si Mama sama si Mamat. Kalau lu kagak percaya, masa gue bohong, kata Amjah kuku. Benar, Mat? Tanya Dul kepada Mamat. Dul tak ingin bertanya kepada Mamah karena sudah tentu dia membenarkan kata abangnya. Tapi Mamah langsung menjawab saja. Benar, gue lihat kok barusan. Kagak bisa, jawab Dul membantah. Gue kagak lihat. Lagian, tuh gundu gue kagak bergerak dari tempatnya. Namun Amjah tak mau kalah, dia bersikeras.
bahwa gundunya mengenai gundu Dul. Akhirnya keduanya mulai beradu mulut. Jika tidak segera ditenangkan Mamat, mungkin keduanya berkelahi lagi. Udah dah Dul, katanya. Biar aja dah dia yang menang. Lo ngalah aja dulu kali ini. Pan lo udah menang banyak. Dul termenung sesaat, kemudian Dul bertanya kepada Amjah, mau bersumpah? Mau, jawab Amjah cepat. Biar gue disambar geledek kalau ternyata Gundul lo kagak kena. Ya udah, buang dah kalau gitu, kata si Dul kepada si Amjah. Amjah membuang gundu, kemudian ditimpuknya. Tap, kena. Dia menang semua gundu taruhan dan gundu pemain diambilnya. Bukan main pedih hati si Dul karena dia merasa ditipu oleh Amjah. Jadi begitu permainan dimulai lagi, Dul bermaksud hendak mengalahkan semua lawannya. Tapi taksirannya salah karena Amjah malah menang lagi. Dul kini melempar gundunya sudah tak lurus lagi karena kehilangan fokus, ditambah hatinya makin panas. Waktu memidi, gundu milik Dul sering jauh dari lubang, kadang-kadang malah tak sampai. Dul pun terus kalah dan kini hanya tersisa sebuah kelereng saja miliknya. Ini nih yang bikin sial, kata Dul, lalu melemparkan kelereng itu ke kebun sawo. Marahnya masih juga belum reda, ingin rasanya dia menerjangkan ketiga anaknya itu. Tapi untung masih bisa ia tahan untuk hal yang satu itu. Dul menyesal tak habis-habisnya. Dia merenung, kalau saja berhenti main dari tadi, tentu dia menang banyak. Tapi sekarang apa mau dikata, kelerengnya habis. Barulah dia berhenti. Nyok, kita main poces, kata Mamat kepada si Dul. Ini gue pinjemin gundu 5 biji buat modal lo. Sesaat hati Dul melembut kembali. Ia jadi bersemangat dan punya harapan untuk menang banyak lagi. Ajakan Mamat pun diterima dan mereka bermain gundu lagi. Ada pepatah bijak yang terdengar seperti ini, barang siapa yang terlalu berharap biasanya tak akan mendapat. Hal itu dirasakan oleh si Dul. Jangankan menang sekali, kelereng yang dipinjamnya dari Mamat pun malah habis sama sekali karena dia terlalu berambisi untuk menang banyak. Gue mau udahan kata Dul kesal. Dari tadi gue kalah-kalah aja, kagak ada menang-menangnya. Setelah berkata seperti itu, segeralah Dul pergi dari tempat bermainnya. Sementara 3 temannya yang lain hanya memandanginya acuh tak acuh. Mungkin mereka lebih menikmati untuk terus bermain ketimbang mengurusi Dul yang sedang terbawa emosinya sendiri. Setelah marahnya berkurang, di jalan pulang Dul mulai merasa lapar dan haus. Kerongkongannya terasa sangat kering. Dan heran makin dilupakannya lapar dan hausnya itu justru makin kuat terasa dan teringat baginya. Begitu mendekati rumah Asnah, terdengar oleh Dul anak-anak yang bernyanyi. Merdu sekali suaranya. Waktunya habis. Sekian dulu pemirsa. Mudah-mudahan malam besok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.